bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Rumah siapa nih, Del? Gede banget. Psikiater. Siki apa? Psikiater, norak banget deh. Terus kita ngapain di sini? Ya siapa tahu kalau kita ketemu psikiater, nasib kita bisa berubah, Mon. Psikiater sama paranormal sama ya, Del? Ya enggak juga sih, tapi paling enggak bisa ngelurusin pikiran-pikiran kita yang bengkok. Kita. Iya, pikiran lo. Tadi lu bilang kita. Kenapa jadi gue sendirian sih yang bengkok? Ya udah, mau berubah nggak nasib lo? Mau, Del. Udah lama banget pikiran gue pengen lurus. Ya malu-maluin ya. Iya. Ya udah nunduk, pakai ngangak. Tapi psikiater, bohong melulu. Katanya dalam bulan-bulan ini saya akan mendapatkan suami. Tapi kok sampai sekarang malah menjanda terus. Kenapa tuh, Del? Ya, namanya juga orang, Mon. Beda-beda nasibnya. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang hancur. Kenapa bedanya di gue mulu sih? Makanya lo mau berubah nggak? Mau. Yuk. Jadi begini, Busik. Kok busik sih? Kan gue psikiater. Dokter aja panggilnya dok. Udah gua aja ngomong. Malu-maluin aja lo. Begini loh, Bu. Kami berdua ini sedang dilanda ketakutan dosa kesombongan, Bu. Kenapa kalian berkata seperti itu? Karena saya setiap pagi waktu bercermin, saya lihat wajah dan tubuh saya, ternyata saya ganteng dan maco, Bu. Dan khusus saya, Bu. Saya itu merasa menjadi orang yang paling ngangenin dan nggak ngebosenin. Tapi kenapa orang-orang bilang kami jelek ya, Bu? Kami jadi malu menilai diri sendiri. Takut dengan dosa kesombongan itu, Bu. Dan yang membuat saya nggak habis pikir, Bu, kami itu selalu apes. Kalau memang kalian merasa ganteng dan maco di depan cermin, itu bukan dosa kesombongan. Cuma Apa, Bu? Cuma kalian itu salah dalam menilai diri sendiri. Karena memang sebenarnya kalian berdua itu memang jelek. Jadi dosa kalian berdua itu kalian salah dalam menilai diri sendiri. Masa wajah jelek ingin dibilang ganteng dan maco? Kurang ajar tuh Bu psikiater tadi, Del. Masa kita dibilang jelek banget? Iya, Mon. Gue juga tersinggung banget. Katanya orang jelek nasibnya selalu jelek. Kalau nasib lo tuh iya benar selalu jelek. Kenapa sih, Del? Seneng banget lu mojokin gue. Kayak gue pacar lu aja. Gue mojokin lo karena lo kayak cucian kotor. Tapi gue gak percaya tuh kata-kata ibu tadi. Del. Kok lu bengong? Mon, lo lihat tuh. Cewek yang tadi tuh. Dari tadi ikuti saya terus. Mana kamu? Jangan ikuti saya lagi. Sayang banget, Del ya. Cewek cakep kayak begitu, berantem di jalanan. Mungkin tuh cowok suaminya kali, Mon. Walaupun dia punya anak, gue juga masih mau tuh, Del, sama dia. Lo mau sama suaminya? Suaminya. Ya sama ceweknya. Ya gue juga mau banget, Mon, kalau sama ceweknya. Daripada ngejomblo terus, bujangan terus, lapuk lama-lama gue. Kenapa, Mbak? Disakiti ya, Mbak ya? Tuh, memang lelaki kurang ajar. Janjinya mau mengawiniku dan mau menyayangi anakku ini. Ke pulau nemu pengki dekat harimau. Si harimau namanya Simba. Kalau laki itu tidak mau, saya mau kok, Mbak. Kata Unyil, mari kita kemon.
dari triplek dibikin pedang. Jangan mau kawin sama temon. Orangnya jelek, jajannya jarang. Sama saya aja, Mbak. Saya serius, Mbak. Saya mau menyayangi Mbak dan juga anak Mbak. Sama saya aja, Mbak. Saya akan jadi suami yang bertanggung jawab dan jadi suami siaga. Sama saya aja, Mbak. Jadi suami penggalang. Apa-apaan sih lo, Man? Kalau bersaing sehat dong. Lu juga yang sehat dong. Sudah, jangan berebut ah. Pokoknya, Mbak, kalau sama saya, walaupun itu bukan anak kandung saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Kalian serius? Serius? Serius, Mbak. Oke, sebagai tanda keseriusan, ayo kita pulang. Dan kalian gendong anak ini ya. Adek lu, Man. Adik gue, mukanya aja mirip lo, banyak bulunya. Ya, tapi ini adek lo, pegang dong. Ah, enggak, lu aja yang bawa. Lo kan yang penggalang. Lo katanya mau jadi suami siaga. Seru.